Ini dia Bu Guru Muda yang kesabarannya setipis tisu dibagi dua. Suka marah-marah dan moodnya cepat berubah. Tapi paling sayang sama muridnya. Menyala Bu Guru. Halo, perkenalkan nama saya Alan Pramudita. Saya selaku mahasiswa Universitas Terbuka, tepatnya di Pokja Tunggal Jaya Prima. Saya sekarang semester 8 dan saya mendapatkan tugas untuk melakukan praktik mengajar di sekolah tempat saya bekerja, yaitu tugas mata kuliah PKR pembelajaran kelas rangkap, di mana saya mengambil dua kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 4 dengan dua mata pelajaran yang berbeda dan dua ruangan. Jadi pola yang saya pakai adalah pola 2-2-2. Di sini saya dibimbing oleh dosen saya, yaitu Pak Sajio MPD MSI. Semoga beliau selalu diberikan umur panjang, sehat selalu. Nah, untuk mempersingkat waktu, jangan lupa ya kalian semua untuk melihat video pembelajaran saya setelah ini ya. Selamat menyaksikan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Oke, coba silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat lagi belajarnya, coba berdiri dulu. Ya, kita semangat dulu aja. Di luar meja. Nah. Oke. Siap? Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, coba ketua kelasnya siapin doa. Sudah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di antara teman kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Yang hadir ya, oke. Oke, biar lebih semangat belajarnya, coba kita berdiri dulu yuk. Sampai semangatnya ya. Mana semangatmu? Oke, ketawa satu kali. Ketawa dua kali. Ketawa tiga kali. Ketawa empat kali. Ketawa berkali-kali. Oke, masih semangat? Mana semangatmu? Oke, silakan duduk kembali. Oke, semangat banget dari ini ya. Oke, pagi hari ini kita akan belajar materi bab selanjutnya dari yang kemarin. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang diagram batang. Oke, kemarin baru pengenalan aja ya.
lanjut ke materi intinya. Jadi kita lalu ke bab 6 yaitu piktogram dan diagram batang. Ada yang tahu apa itu diagram batang dan apa itu piktogram? Coba dibaca sama-sama. Diagram adalah bentuk visual yang menggambarkan struktur dan hubungan di dalam matematika. Jadi nggak bingung lagi ya apa itu diagram ya. Nah, di dalam diagram itu ada berbagai macam diagram. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram gambar, yang ketiga ada diagram titik, yang keempat ada diagram persen. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan bentuk-bentuk diagram. Oke, yang pertama ada diagram apa ini? Diagram batang. Jadi seperti ini bentuknya ya. Yang kedua ada diagram gambar. Yang ketiga ada diagram titik. Dan yang terakhir ada diagram persen. Bisa dibedakan ya antara diagram tadi ya. Bentuknya aja berbeda, jadi bisa dibedakan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang diagram batang dan diagram gambar. Coba dibuka bukunya, bab 6. Bawa buku semua? Oke, ayo. Dibuka bab 6. Mana bab 6-nya? Oke, piktogram dan diagram batang. Coba kita langsung ke ini ya. Tadi udah dijelasin apa itu diagram dan piktogram. Piktogram itu adalah diagram gambar. Jadi piktogram itu adalah sebutan lain dari diagram gambar yang berisi gambar dari suatu benda yang disebutkan. Seandainya coba buatkan piktogram kelereng seperti contoh ini, kelereng. Aziza mempunyai 5 kelereng. Gambar piktogramnya seperti ini. Tulis nama Azizahnya, kemudian banyak kelerengnya digambar kelereng, betul-betul kelereng. Jadi jangan kamu gambar Aziza punya kelereng 5, kamu gambarkan segitiga, kamu gambarkan pensil. Gak sesuai ya namanya. Jadi kalau diminta gambar kelereng ya gambarkan kelereng. Kalau diminta gambar mobil ya gambarkan mobil. Kalau diminta gambarkan orang ya gambarkan orang. Paham? Oke, mengenai gambar diagram batang dan diagram gambar sudah bisa dipahami materinya? Jika sudah paham silakan buka di halaman 180. Coba di situ Silvi, dibaca Silvi. Di Ayo Mengamati. Dibaca dulu itu Silvi. Ayo mengamati, perhatikan data benda yang ada di dalam kelas berikut ini. Informasi benda dalam kelas 2, papan tulis, 1 jam dinding, 1 lemari, dan 8 hiasan dinding dapat disajikan dalam bentuk piktogram di bawah ini. Oke, jadi di situ ada gambar bentuk piktogram. Coba Novan, apa itu piktogram tadi Novan? Piktogram itu bukan diagram. Piktogram itu apa? Kata lain dari apa? Diagram gambar. Jadi piktogram itu adalah sebutan lain dari diagram gambar. Nah, di halaman 180 itu ada contoh piktogramnya. Di situ ada berapa banyak bendanya? Ada 4 benda. Yang pertama apa itu? Papan tulis. Berapa jumlahnya Intan? 2. 2. Digambar papan tulis atau bukan itu? Digambar papan tulis karena di dalam peraturannya ini apapun yang disebutkan harus sesuai sama gambarnya. Kemudian yang kedua itu ada gambar apa? Coba Akila. Jamnya ada berapa itu? 1. Apa 2? Siapa bilang 2 tadi? 1.
85. Sembari kalian mengerjakan, ibu tinggal dulu ya kelas sebelah ya. Kemarin kita tentang bentang alam. Nah, bentang alam di dalam materi adaptasi manusia ini ada 4. Ada 4 apa saja? Kita lihat gambarnya. Nih, gambar yang pertama apa? Perbukitan. Gambar yang kedua perairan. Gambar yang ketiga gambar, dan gambar yang keempat adalah persawahan. Dari keempat gambar ini dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Nah, materi yang pertama tentang pegunungan. Pegunungan adalah suatu wilayah yang memiliki rangkaian gunung-gunung yang menjulang tinggi dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Ada yang tahu bentuk gunung seperti apa? Ada yang tahu? Apa? Coba ke sini, Mbak. Maju. Sini maju. Gak mau? Yaudah ayo, Rafid, sini maju, Fit. Coba Rafid gambarkan gimana bentuk gunung. Ayo. Gambarkan bentuk gunung. Ayo, bagaimana bentuk gunung? Kita lihat. Apakah dia datar, apakah dia tinggi, apakah dia cekung? Gambar gunung. Oke, bertepuk tangan buat teman kalian kami. Oke, jadi bentuk gunung seperti ini ya. Menjulang tinggi. Nah, menjulang tinggi. Nih, menjulang tinggi. Adapun karakteristiknya yaitu di daerah pegunungan suhu udaranya relatif dingin. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia berada pada ketinggian di atas permukaan laut. Seandainya ini laut kan? Dia tinggi melebihi dari dasar lautnya, sehingga udaranya dingin, terasa dingin udaranya. Berbeda lagi jika daerah tempat tinggalnya di perairan, di pesisir pantai ya. Setelah pegunungan, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu perairan. Nah, di sini Ibu tanya dulu, ada yang pernah ke pantai? Siapa yang pernah ke pantai? Nah, bagaimana di sana karakteristik pantainya? Apakah dia dingin? Ini pesisir pantai ya. Pesisir pantai. Otomatis kalau di daerah pantai, kalau di pegunungan dingin, otomatis di pantai ini relatif panas. Dan di sana bentuk pakaian yang dipakai lebih tipis. Kalau di pegunungan tadi menggunakan bahan yang tebal, nah sekarang yang di daerah perairan pesisir pantai itu menggunakan pakaian yang tipis sehingga dia bisa terkena angin supaya tidak kepanasan, ya Mbak? Oke, lanjut lagi ke lembah. Lembah merupakan suatu wilayah yang padat dan memanjang. Jadi lembah kalau pegunungan jadi menjulang tinggi, dia lembah itu lebih menjulang ke bawah. Jadi di sini kayak bukit, di sini bukit, di sinilah lembahnya, ya. Dan di sana suhu di daerah lembah itu lebih sejuk, tidak panas dan juga tidak dingin, tapi dia lebih ke sejuk. Dan ada di sana pun karakteristik lainnya. Hewan yang hidup di lembah itu lebih mayoritas ke mamalia, jenis burung, ular, dan hewan yang lainnya. Nah, dari ketiga bentang alam tadi ada yang berbeda lagi ya karakteristiknya, yaitu dari mata pencahariannya. Kalau di pegunungan relatif mayoritas masyarakatnya lebih ke pekebun. Pekebun apa kalau di gunung? Berkebun apa?
kopi, teh, dan strawberry. Nah, kalau di perairan itu lebih mayoritas ke nelayan. Apa itu nelayan? Orang yang menangkap ikan, menjaring ikan, menjual ikan ya. Dan kalau di lembah itu berbagai macam mata pencaharian ada di sana. Ada peternakan, perkebunan, pariwisata, pedagang dan lain sebagainya. Oke. Assalamualaikum. Udah selesai? Kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Ibu kasih nilai. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang piktogram dan diagram batang. Sudah paham semua? Sudah selesai mengerjakan semua dan nilainya juga sudah bagus. Anggaplah kalian sudah hampir mendekati 100% pemahaman materi yang Ibu sampaikan tadi, ya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua yuk. Lebih keras lagi. Ya, stop. Oke, untuk tugas di rumah, silakan dibuka halaman 191 sampai 192 itu kalian kerjakan nomor 1, 2 dan bagian studi kompetensi 1, 2. Silakan dilingkari. Jika sudah selesai silakan dikumpul ke depan. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap tempat di mana mereka tinggal. Sampai sini paham?